Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta yang telah memberikan kita nikmat ihsan, iman dan Islam, agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada Rasul-Rasul Allah lainnya dan serta pada keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hidup di tengah masyarakat yang penuh keberagaman adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup dalam suku, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu harusnya menjadi rahmat, bukan alasan untuk berpecah belah. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tema makna toleransi dalam kehidupan beragama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Ali Hidayat dengan nomor NIM 1030125000206. Saya dari kelas IF 4912. Kalau begitu, kita lanjut ke materi yang akan saya sampaikan. Materi toleransi dalam kehidupan beragama merupakan sebuah nilai penting yang diajarkan Islam karena perbedaan agama bukan alasan untuk memusuhi, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan menghormati, agar manusia bisa hidup dalam damai, berdampingan, dan tentunya juga saling menghormati. Toleransi dalam Islam berarti menghargai keyakinan orang lain tanpa mencampur adukan akidah atau kepercayaan kita. Islam mengajarkan agar umatnya bersikap lembut, adil, dan menghormati perbedaan selama itu tidak mengganggu keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menjadi dasar toleransi beragama bahwa Islam menghargai hak setiap manusia untuk beribadah sesuai kepercayaannya. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam menegakkan toleransi. Beliau hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lainnya di Madinah. Dalam piagam Madinah, Rasulullah SAW menegaskan bahwa umat Yahudi dan Nasrani memiliki hak yang sama dalam keamanan dan kebebasan beragama. Beliau tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam, tetapi justru menunjukkan keteladanan melalui akhlaknya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, Man ada diniyan fa'ana khusmuhu yaumal qiyamah, yang artinya, barang siapa menyakiti orang zimmi, yaitu seorang non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan betapa besar penghargaan Islam terhadap keadilan dan hak sesama manusia, dan menegaskan bahwa Islam sangat menghormati setiap manusia tanpa memandang agamanya. Toleransi bukan sekedar kata, tetapi perbuatan nyata yang berlandaskan kasih sayang dan keadilan. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menanamkan nilai toleransi. Kita bisa meneladani sikap Rasulullah dengan menunjukkan toleransi di lingkungan kampus. Contohnya dengan menghargai teman yang berbeda keyakinan, tidak menghina ajaran orang lain, serta menjaga ucapan dan sikap agar tidak menyinggung sesama teman. Toleransi juga berarti saling menolong tanpa membeda-bedakan agama. Saat kita saling menghormati, kita telah menanam benih kedamaian di lingkungan kita. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah mereka yang menjaga orang lain dari gangguan lisannya dan tangannya. Artinya, toleransi juga diwujudkan dengan menjaga perilaku dan tutur kata. Di era modern seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang semakin terbuka, di mana perbedaan pandangan mudah memicu pertentangan. Toleransi menjadi kunci agar umat beragama bisa hidup damai dan bersatu. Tanpa toleransi, keberagaman akan menjadi sumber konflik, bukan kekuatan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi sesama muslim. Toleransi bukan berarti kita lemah dalam keyakinan, tetapi justru tanda bahwa kita memahami ajaran Islam dengan bijak. Ketika kita menghargai orang lain tanpa mengorbankan keyakinan, disitulah letak keindahan Islam yang sejati. Mari kita jadikan ajaran Islam sebagai sumber kedamaian dan kasih sayang. Mari kita mulai dari hal kecil seperti menghormati, mendengarkan, dan menghargai perbedaan di sekitar kita. Dengan begitu, kita akan ikut menjaga kedamaian dan memperkuat persaudaraan antar umat beragama. Semoga kita
termasuk golongan yang selalu menjaga ukhuwah, menebarkan rahmat, dan menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi seluruh makhluk. Sekian untuk penyampaian materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Semoga kita menjadi generasi yang membawa Islam sebagai rahmat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.